Halo Sobat Forsi di sini dan selamat datang di IPA, Ilmu Pengetahuan. Masa sih? Hari ini aku mau nyoba konten baru, yaitu namanya tadi udah aku bilang IPA, Ilmu Pengetahuan. Masa sih? Dimana di sini aku mau share atau ngomongin hal-hal yang ilmu pengetahuan, viral itu yang trending, atau apapun yang bisa kita bahas melalui pengetahuan yang pernah kita baca dari Google, dari Twitter, apapun itu yang perlu kita bahas, yang kayaknya perlu lah untuk kita diskusikan. Makanya aku pakai seragam SMA walaupun udah lumayan lama ya, udah lulus sekitar 10 atau 11 tahun yang lalu, lumayan tua sih. Tapi di sini aku pengen sedikit selami yang namanya IPA, karena kebetulan juga waktu SMA aku IPA. Waduh, sedikit sombong ya. Dan juga setelah resign dari rumah sakit, aku kan berkecimpung kembali di dunia radio, dimana aku pernah waktu itu 2009 di radio. So I wanna come back to this job, this hobby, jadi penyiar kembali. I wanna try this, I wanna bring my job now like an announcer to my content using visual, using audio. I hope you enjoy it. So don't go anywhere, stay tuned. Oke cung, jadi aku mau bahas. Oh ya, di sini ngomong pakai aku semua ya, aku, kamu dan lain-lain. Kenapa aku nggak pakai gua lagi? Aku mau coba hal-hal baru lagi, dimana mengurangi hal-hal yang barbar lah mungkin, lebih sedikit sopan. Walaupun penampilan kalian lihat tidak ada sopan-sopannya sama sekali, tapi I'm gonna try this. Hari ini kita mau bahas tentang music. Pernah gak sih kalian atau kamu berpikir tentang music itu bisa menjadi terapi untuk kehidupan kita sehari-hari, bisa menjadi terapi untuk depresi, skizofrenia, ya berbagai penyakit yang bisa dibilang tentang mental, tentang kejiwaan. Dan itu sejak dari zaman Yunani kuno udah digunakan gitu, udah dipakai, udah dicoba terapi yang namanya music. Apa sih bang music itu? Music itu kalau misalkan dari Wikipedia aku pernah baca ya, jadi suara yang disusun sedemikian rupa hingga membentuk sebuah irama atau lagu keharmonisan yang akhirnya bisa didengar enak gitu, sampai kuping kita enak. Itu sih yang pernah aku baca gitu loh. Kalau misalnya mau lebih jelasnya langsung aja ke Wikipedia atau pengertian dari musik tersebut. Nah, di sini aku mau bahas tentang musik bisa menjadi terapi kesehatan, yaitu jenis musik untuk terapi kesehatan dari genre klasik hingga rock. Wow, kalau klasik kita udah pasti udah tahu ya, yang namanya klasik biasanya dipakai buat ibu-ibu yang hamil, mama muda, mama tua yang mungkin hamil dan pengen anaknya lebih cerdas. Kepercayaannya kayak gitu sih. Oke, bentuk terapi musik ini ada beberapa ya, teknik terapi musik yang bisa digunakan saat ini, yaitu teknik produksi, improvisasi, terstruktur, hingga teknik reproduksi dan juga teknik penerimaan. Dan dalam teknik reproduksi bisa dilakukan dengan menyanyi, memainkan alat musik, dan juga belajar mempraktikkan kemampuan untuk bermain alat musik. Oke, musik yang pertama yang bisa dijadikan untuk terapi hampir semuanya, tapi ini aku coba untuk golongkan 4 golongan, 4 genre lah. So, from the first, musik meditasi untuk mengurangi stres. Jadi misalkan ya, kamu pernah mengikuti kelas yoga, pasti hafal dengan musik ringan meditasi yang mengalun pelan dan juga menghanyutkan. Dan juga musik itu bisa bermanfaat mengurangi stres yang mendayu-dayu, tapi bukan dangdut ya, tapi kayak lebih slow, mellow, mengurangi serangan panik, kayak meningkatkan memori otak, terus menurunkan tekanan darah. Juga misalkan kalian ada hipertensi, tapi ini tidak bisa dijadikan patokan. Misalkan, wah bapak gua darah tinggi nih, hipertensi nih, cobalah untuk memainkan atau mendengarkan musik klasik atau musik dari yang namanya slow mellow tersebut. Terus juga mengurangi nyeri itu juga bisa, dan juga menurunkan kadar kolesterol, tapi it's not permanen ya, kecuali itu mungkin didengarkan secara terus menerus dan tiap hari sampai kuping kamu panas lah. Next, ada yang namanya musik pop atau jazz untuk terapi saraf. Tadi udah bahas terapi untuk mengurangi stres. Ini ada yang namanya pop dan juga jazz untuk terapi saraf. Dan pop, jazz, rock itu genre dari kopi yang aku bikin ya. Siapa tahu mau, nanti boleh order di bawah, aku tulis lah. Promosi lagi. Oke, sebuah penelitian di tahun 2017 menyebutkan bahwa terapi musik selama 30 menit digabungkan dengan pengobatan tradisional bisa mengurangi nyeri akibat operasi tulang belakang. Terus apa lagi ya? Terapi musik juga buat saraf ini meliputi mendengarkan musik, menyanyi, hingga olah tubuh yang mengikuti irama musik. Pakai lagi.
music gitu, baik itu pop, klasik maupun jazz. Nah, terus dalam praktiknya juga nih, terapi saraf ini bisa digunakan dalam proses rehabilitasi, mengurangi rasa sakit dan juga memperbaiki saraf serta kecelakaan yang mengganggu sistem otak. Makanya ini sangat berkaitan dengan yang pertama tadi ya, yaitu mengurangi stres. Seperti lagu-lagu yang mellow ya, slow, pop, klasik, jazz itu bisa digunakan buat terapi saraf dan juga mengurangi stres. Misalkan kalian stres, try this, why not gitu. Terus selanjutnya nih, musik klasik atau music klasik untuk mengatur pernafasan. Jadi musik klasik ini digunakan dalam sebuah terapi yang dikenal dengan nama Bunny Method. Metode ini dinamakan dari nama si pencetusnya, Helen L. Bunny PhD. Wih, PhD, PhD. Dalam metode ini, musik klasik digunakan untuk mendorong dan juga membantu perkembangan seseorang, mencakup kesadaran, transformasi psikologisnya. Ya banyak lah, intinya untuk melakukan dan juga menguatkan perkembangan seseorang. Mungkin dari mental, mungkin dari psikisnya, seperti itu kurang lebihnya. Dan juga musik klasik juga terbukti sebagai sarana efektif untuk mengatasi insomnia, yoi. kayak aku lah, misalkan gak bisa tidur, coba aja musik klasik. Makanya kadang-kadang di Spotify kalau misalnya susah tidur, coba putar tuh sleepy music gitu, sleepy instrumental gitu lah. Dan juga musik klasik seperti Bach atau Bach bermanfaat mengurangi aktivitas sistem saraf simpatik, menurunkan kecemasan dan juga mengatur pernapasan. Yang udah aku bilang tadi, mengatur pernapasan biar lebih gimana ya, kayak lebih tenang kayak gitu lah. Terus mengurangi kecemasan seperti ansietas gitu loh. Terus selanjutnya ini yang paling demen nih, yang misalkan kalian seneng banget yang namanya music rock, atau misalnya kamu nih demen banget yang namanya music rock, metal, popang, atau yang beatnya kencang-kencang dan cepet gitu. Dan mendengarkan musik selama beberapa menit ya untuk musik rock bisa digunakan untuk mendongkrak semangat dan juga meredakan rasa sakit. Yoi, meredakan rasa sakit mungkin karena adrenalin yang dipacu hingga akhirnya rasa sakit yang ada bisa jadi berkurang dan berkurang gitu. Tapi jangan sampai kalau misalkan kalian putus cinta, kamu pakai buat wah, aku putus cinta nih, dengerin musik rock aja, siapa tahu bisa gitu, rasa sakitnya berkurang gitu. Sakit tapi gak berdarah gitu. Sakit ke berdarah. Terus juga ketukan beat di dalam musik bisa digunakan untuk membelokkan perhatian atau fokus dari rasa sakit. Itu kalau misalkan waktu zaman aku masih pendidikan di kesehatan ya, waktu dinas di salah satu rumah sakit jiwa di Banjarmasin di Kalsel, itu ada yang namanya distraksi atau pengalihan. Misalkan kita arahkan ke tentang sakit ya, sesuai dari yang kita bahas, bisa dengan musik, bisa dengan omongan, bisa dengan membaca, itu bisa teralihkan atau berdistraksi. Wah, itu kata Danila tuh, berdistraksi. Terus juga bisa digunakan juga untuk lebih fokus lah untuk melakukan sesuatu gitu, do something. Musik juga membantu tubuh melepaskan endorfin yang bisa melawan rasa sakit. Endorfin apa itu? Endorfin nanti kita cari dulu dah. Endorfin, aku lupa lagi. Endorfin adalah Endorfin ini jadi ketika sedih atau stres, bagian orang memilih untuk menyendiri dan melakukan hal negatif guna melampiaskan yang dirasakannya. Dan what is endorfin? Zat kimia seperti morfin. Seperti morfin yang bisa dihasilkan secara alami oleh tubuh dan juga memiliki peran dalam membantu mengurangi rasa sakit saat pemicu perasaannya positif. Jadi ini hormon endorfin diproduksi oleh kelenjar pituitari dan juga sistem saraf pusat manusia. Ya kurang lebih seperti itulah. Jadi musik itu bisa dipakai buat terapi apapun genrenya. Jangan bilang misalkan, wah ini musik apa nih, misalkan musik apa nih kenceng-kenceng banget, metal, rock dan lain-lain. Jangan salah, karena tiap musik itu, tiap genrenya memiliki fungsinya masing-masing dan juga terapi pribadinya masing-masing. Itu personal lah. Oke, aku rasa cukup untuk kali ini. Thank you banget udah dengerin, thank you banget udah nonton. Misalkan ada yang lebih tahu daripada aku, bisa langsung komen di bawah. Musik apa lagi sih yang bisa digunakan terapi kayak gitu. Jadi langsung komen di bawah aja. Dan juga jangan lupa di subscribe dan juga di like. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, like, and share also. And the last one, salam bahagia.